Sunan Muria bernama Raden Umar Said atau Raden Said, sedangkan nama kecilnya adalah Raden Prawoto. Sunan Muria dilahirkan sekitar abad ke-16 dan putra dari Sunan Kalijaga. Nama Sunan Muria diperkirakan berasal dari nama gunung yang terletak di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah, tempat beliau dimakamkan. Dalam dakwahnya, Sunan Muria memutuskan kegiatannya di daerah-daerah pesisir dan perdesaan. Ia lebih suka menyepi dan menyendiri serta bergaul dengan orang-orang biasa di pedesaan. Cara dakwah yang ditempuhinya dengan mengadakan kursus-kursus bagi kaum pedagang, nelayan, dan petani. Dalam dakwahnya melalui kegiatan seni budaya, Sunan Muria menciptakan lirik lagu dalam sinom dan kinanti. Sunan Ampel, nama aslinya Raden Rahmat. Ia merupakan putra dari Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim dan istrinya Dewi Chandrawulan. Raden Rahmat lahir di Kampa sekitar tahun 1401. Perannya dalam perkembangan Islam di Indonesia dimulai dengan mendirikan sebuah pesantren di Ampel Denta. Pesantren yang didirikan oleh Sunan Ampel tersebut merupakan yang pertama di Pulau Jawa, bahkan di Indonesia. Oleh karena itu, Sunan Ampel dikenal sebagai pelopor pesantren pertama di Pulau Jawa. Dari pesantren yang didirikan oleh Sunan Ampel banyak menghasilkan ulama-ulama terkemuka yang mempunyai peranan besar dalam menyebarkan agama Islam, baik di dalam maupun di luar Pulau Jawa. Bahkan dari pesantren Ampel Denta banyak yang menjadi pemimpin. Di antara tokoh-tokoh terkemuka yang pernah belajar di pesantren Ampel Denta adalah Raden Paku atau Sunan Giri, Raden Mahdum Ibrahim atau Sunan Bonang, putra Sunan Ampel, Syarifuddin atau Sunan Derajat, Maulana Ishak, Raden Patah, Jakatingkir, dan lain-lain. Sunan Ampel merupakan wali 10 yang karismatik dan sangat dihormati, baik dari kalangan para ulama atau para pejabat. Beliau adalah salah seorang wali yang ikut merancang pembentukan Kesultanan Demak yang memiliki pengaruh dan peranan politik yang besar dalam proses Islamisasi Pulau Jawa dan atas izin dan restunya. Raden Patah dilantik menjadi Sultan Demak yang pertama. Pada awal dakwahnya, Sunan Ampel menginginkan agar orang-orang yang telah memeluk agama Islam menjalankan ajaran agamanya secara murni. Dengan demikian, mereka harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang merupakan pengaruh ajaran agama Hindu seperti sesaji, selamatan, dan lain-lain. Namun, pendapat wali-wali yang lain bahwa masyarakat sulit meninggalkan kebiasaannya secara sekaligus. Maka adat istiadat itulah yang harus diwarnai dengan ajaran Islam. Akhirnya Sunan Ampel menyetujui walaupun beliau sendiri mengkhawatirkan terjadinya bid'ah pada kebiasaan-kebiasaan tersebut. Sunan Ampel wafat pada usia 80 tahun, yaitu pada tahun 1481. Beliau dimakamkan di Masjid Ampel, Surabaya. Jasa yang ditinggalkannya amat besar dalam meletakkan dasar penyebaran Islam, baik secara sosial maupun politik. Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah salah satu wali songo penyebar agama Islam di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Beliau merupakan seorang imam termasyhur yang berasal dari Arabia, keturunan Zainal Abidin dan sepupu Raja Sherman yang menetap bersama Mahomedans atau orang-orang Islam di desa Leran Jenggala.
Sementara itu, berdasarkan prasasti makam Syekh Maulana Malik Ibrahim disebutkan bahwa beliau berasal dari Kahsan, sebuah tempat di Persia. Syekh Maulana Malik Ibrahim juga merupakan salah satu tokoh penyebar agama Islam pertama di tanah Jawa dan merupakan wali tertua di antara wali songo lainnya. Syekh Maulana Malik Ibrahim merupakan seorang ahli tata negara berpengalaman. Beliau datang ke Pulau Jawa pada tahun 1404 Masehi. Jauh sebelum beliau datang, Islam sudah ada di Nusantara walaupun sedikit. Hal ini dibuktikan dengan adanya makam Fatimah binti Maimun yang nisannya diperlihatkan tahun 1082. Metode dakwah yang dilakukan Syekh Maulana Malik Ibrahim dalam proses Islamisasi Gresik pada abad ke-14 Masehi yang tercatat dalam Babad Gresik 1 meliputi dua metode, yaitu metode dakwah melalui jalur perdagangan dan metode dakwah melalui pendidikan pesantren. Sunan Bonang. Nama aslinya Maulana Mahdum Ibrahim. Mahdum adalah gelar yang biasa diberikan kepada ulama besar di India, berarti orang yang dihormati. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel atau Raden Rahmat, hasil perkawinannya dengan Dewi Chandrawati. Sunan Bonang lahir di Ampel Denta, Surabaya tahun 1525. Setelah memperdalam berbagai ilmu keislaman di Pasai, Sunan Bonang kembali ke Jawa dan melaksanakan dakwah Islamnya di Tuban. Di sana, ia mendirikan sebuah pesantren yang mendidik murid-murid kader, dai, dan ulama dari seluruh penjuru Indonesia. Ketika Sunan Ampel wafat, Sunan Bonang memperkerasai musyawarah para wali untuk menentukan pengganti pemimpin pesantren Ampel Denta. Dari musyawarah tersebut diputuskan bahwa Raden Pata ditetapkan sebagai pengganti Sunan Ampel. Peran dakwah yang ditempuh oleh Sunan Bonang selain melalui pendidikan pesantren, ia pun menggunakan seni tradisional wayang kulit dan gamelan yang digemari masyarakat Jawa untuk sarana dakwah. Dengan menyisipkan napas Islam ke dalamnya, lagu-lagu gamelan yang diciptakan para wali berisi pesan tauhid, sikap menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak menyekutukannya. Setiap lagu diselingi dengan syahadatain. Gamelan yang mengiringinya disebut sekaten atau berasal dari kata syahadatain. Dalam menjalankan dakwahnya, Sunan Bonang mengganti nama-nama dewa menjadi nama-nama malaikat dalam Islam dengan maksud agar penganut Hindu dan Buddha dapat mudah diajak untuk masuk Islam. Atas usaha yang dilakukannya, Sunan Bonang dianggap sebagai pencipta gending pertama dalam rangka menyebarkan ajaran Islam di pesisir utara Jawa Timur. Sunan Bonang wafat tahun 1525 dan dimakamkan di Tuban, Jawa Timur. Nama aslinya adalah Syarif Hidayatullah. Dilahirkan di Mekah sekitar tahun 1448. Sunan Gunung Jati adalah cucu Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Karena ibunya bernama Nyai Larasantang adalah salah seorang putri Prabu Siliwangi. Sedangkan ayahnya bernama Maulana Sultan atau Syarif Abdullah, seorang Arab keturunan Bani Hashim, satu nasab dengan Rasulullah SAW. Nyai Larasantang bertemu jodoh di Mekah dengan Syarif Hidayatullah ketika menunaikan ibadah haji ke Mekah dan mendapat keturunan yang diberi nama Syarif Hidayatullah, atau lebih dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Setelah dewasa, Syarif Hidayatullah hijrah dari Arab ke tanah Jawa yang ia pilih sebagai tempat berdakwah.
ia bertemu dengan pamannya Raden Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana di Cirebon. Setelah Pangeran Cakrabuana wafat, Syarif Hidayatullah menggantikan kedudukan pamannya di Cirebon dan berhasil meningkatkan Cirebon sebagai sebuah kesultanan. Selain sebagai waliullah, Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati juga sebagai sultan di Cirebon. Sunan Gunung Jati telah berjasa besar dalam penyebaran Islam di Jawa Barat. Setelah Cirebon resmi berdiri sebagai sebuah kesultanan, ia berhasil menyebarkan Islam hingga ke Majalengka, Kuningan, Galuh, Sunda Kelapa, dan Banten. Dasar penyebaran dan perdagangan Islam berhasil diletakkannya di Sunda Kelapa dan Banten. Jasanya yang paling dikenal adalah sebuah prakarsa perebutan Sunda Kelapa atau Jakarta tahun 1527 dari penjajah Portugis. Kalijaga adalah anak dari Bupati Tuban bernama Tumenggung Wilatika dan istrinya yang bernama Dewi Nawangrum. Beliau lahir pada sekitar tahun 1450 Masehi dari keluarga bangsawan Tuban dengan nama asli Raden Said atau Raden Sahid. Beliau juga memiliki beberapa nama lain seperti Lokajaya, Sehmalaya, Pangeran Tuban, Kidalang Sida Brangti, dan Raden Abdurrahman. Dalam satu keterangan, menurut sejarah, Sunan Kalijaga memiliki 3 orang istri, yakni Dewi Sara, Siti Jainab, dan Siti Hafsah. Dari pernikahannya dengan Dewi Sara dan memiliki 3 anak, yakni Raden Umar Said, Sunan Muria, Dewi Rukaya, dan Dewi Sophia. Sementara itu, dari pernikahannya dengan Siti Jainab yang merupakan anak dari Sunan Gunung Jati dan dikaruniai 5 anak, yakni Ratu Pembayun, Nyai Ageng Panegak, Sunan Hadi, Raden Abdurrahman, dan Nyai Ageng Ngerang. Lalu dari pernikahannya dengan Siti Hafsah yang merupakan putri dari Sunan Ampel, belum diketahui secara jelas siapa nama putranya. Sunan Kalijaga wafat di Desa Kadilangu, dekat kota Demak, Jawa Tengah pada tahun 1513 dan dimakamkan di sana. Sunan Kalijaga memulai dakwahnya di Cirebon, tepatnya di Desa Kalijaga. Beliau kemudian menyebarkan agama Islam pada penduduk Pamanukan dan Indramayu. Salah satu cara dakwahnya menggunakan pertunjukan wayang yang saat itu sangat digemari oleh masyarakat. Selain wayang, beliau juga menggunakan bentuk seni lain seperti ukiran, gamelan, nyanyian, dan pakaian. Dalam seni ukir perlahan, beliau perlahan menggantikan ukiran manusia dan hewan dengan seni ukur dedaunan. Sunan Kudus adalah seorang wali songo yang telah berjasa bagi penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Tengah. Sunan Kudus merupakan julukan bagi sosok Ja'far Shadiq yang bergelar wali al-ilmi, yang berarti orang yang berilmu luas. Sunan Kudus dikenal pernah menjadi seorang senopati atau panglima perang dari Kerajaan Demak. Sebelum pindah ke Kudus dan berdakwah, ia bertugas memperluas wilayah Kerajaan Demak sebagai pusat pengembangan Islam masa akhir Majapahit. Namun pada saat pecahnya perselisihan di Kerajaan Demak dan wafatnya Sultan Trenggana, ia memutuskan untuk pindah ke Kudus dan mulai fokus untuk berdakwah, menyebarkan agama Islam. Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq adalah putra dari Raden Usman Haji atau Sunan Ngudung. Ayah Sunan Kudus merupakan saudara kandung dari Sunan Ampel. Sunan Kudus merupakan cucu buyut Syekh Ibrahim As-Samarkandi yang silsilahnya bersambung sampai Rasulullah SAW melalui jalur Sayyidina Husain bin Fatimah binti Rasulullah SAW. Sunan Kudus diperkirakan lahir pada 1400 Masehi di wilayah Jawa Tengah dan meninggal dunia pada 1550. Sunan Kudus dimakamkan di bagian belakang Masjid Agung Kudus.
Kota Kudus, Jawa Tengah. Sebelum berdakwah, Sunan Kudus berguru kepada ayahnya, yaitu Sunan Ngudung di Jipang, Panolan, di dekat Blora. Selain berguru kepada ayahnya, Sunan Kudus juga belajar kepada beberapa ulama terkenal, seperti Kiai Telingsing, Ki Ageng Ngerang, dan Sunan Ampel. Sesuai namanya, Sunan Kudus berdakwah di sekitar daerah Kudus. Sunan Kudus harus berdakwah di tengah kondisi masyarakat Kudus yang masih memeluk kepercayaan lama dan memegang teguh adat istiadat. Cara dakwah Sunan Kudus adalah dengan menggunakan pendekatan seni dan budaya sebagaimana yang dilakukan oleh wali songo lainnya. Sunan Kudus juga tidak melakukan perlawanan kepada budaya yang sudah berkembang di masyarakat. Bersama masyarakat, Sunan Kudus membangun Masjid Kudus dengan menara, padasan atau tempat wudhu yang mengadopsi arsitektur bergaya bangunan Hindu-Buddha. Masjid Kudus atau Masjid Al-Aqsa yang dibangun pada tahun 956 Hijriah atau 1537 Masehi memiliki menara yang berbentuk seperti candi. Ia kemudian diangkat sebagai imam besar Masjid Agung Demak, Masjid Kerajaan Islam Demak yang menjadi pusat dakwah dan pengkaderan para penyebar Islam. Di samping menyampaikan ajaran Islam, Sunan Kudus juga mengajarkan beberapa keterampilan kepada masyarakat seperti pandai besi dan alat-alat pertukangan lainnya. Ia juga ahli dalam ilmu pemerintahan dan kesusastraan, serta dikenal sebagai pedagang yang kaya. Sunan Rajat adalah salah satu wali songo yang berasal dari Gresik dan telah menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Sosok Sunan Rajat dikenal juga dengan berbagai nama lain seperti Raden Saripudin, Masih Munat, Pangeran Kadrajat, dan Maulana Hasim. Kemudian pada tahun 1484, Sunan Rajat juga diberi sebuah gelar oleh Raden Patah dari Demak, yaitu Sunan Mayang Madu, sekaligus memberinya tanah perdikan. Sunan Rajat yang memiliki nama asli Raden Saripudin atau Raden Kosim adalah anak dari Sunan Ampel yang juga dikenal sebagai Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat. Ibu Sunan Rajat bernama Dewi Condrowati alias Nyai Ageng Manila. Sunan Rajat merupakan adik dari Sunan Bonang yang juga merupakan salah satu wali yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Sunan Rajat memiliki istri bernama Dewi Supia, putri Sunan Gunung Jati, yang kemudian memiliki anak bernama Pangeran Rekyana atau Pangeran Ranggenana, Pangeran Sandi, dan Dewi Wurian. Setelah itu, Sunan Rajat menikah dengan Nyai Kemuning, putri dari Mbah Mayang Madu dari Desa Jalak. Sunan Rajat juga menikahi Nyai Retno Ayu Chandrawati yang merupakan putri Adipati Kediri Raden Suryadilaga. Sunan Rajat berdakwah dengan memanfaatkan media seni, termasuk dengan suluk dan tembang pangkur. Selain itu, ada pula ajaran catur piulang yang isinya ajakan untuk berbuat baik kepada sesama. Sunan Giri adalah seorang wali songo yang telah berjasa bagi penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Sunan Giri kecil memiliki nama kecil Joko Samudro. Namun ketika sudah beranjak dewasa, ia berganti nama menjadi Raden Paku. Nama Sunan Giri disematkan karena ia berdakwah dengan membangun pesantren di sebuah bukit di Desa Giri, Kebomas, Gresik, Jawa Timur. Sunan Giri merupakan putra dari Maulana Ishak dengan Dewi Sekardadu, putri Prabu Menak Sembuyu, penguasa wilayah Blambangan, Majapahit. Sejak kecil, Joko Samudro berguru kepada Raden Rahmat atau Sunan Ampel yang memberinya julukan Ainul Yakin. Setelah mengetahui latar belakangnya, Sunan Ampel mengirimnya beserta Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang untuk mendalami ajaran Islam di Pasai.
Hal ini dilakukannya sebelum menunaikan keinginan untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka diterima oleh Maulana Ishak dan akhirnya Joko Samudro mengetahui cerita tentang masa kecilnya. Joko Samudro kemudian belajar tasawuf dan tauhid selama 3 tahun kepada ayahandanya. Sebelum kembali ke Pulau Jawa, ia berkelana untuk mencari tujuan berupa sebidang bukit dan kemudian membangun pondok pesantren di Desa Sidomukti, Kebomas, Gresik pada tahun 1403 Saka. Pesantren tersebut menjadi pondok pesantren pertama yang berdiri di wilayah Gresik. Sebagai pusat penyebaran agama Islam di Jawa, pengaruh dakwah Sunan Giri berkembang hingga Madura, Lombok, Kalimantan, Sumbawa, Sumba, Flores, Ternate, Sulawesi, dan Maluku. Pengaruh Sunan Giri yang bergelar Prabu Satmata berkembang sampai menjadi kerajaan kecil yang disebut Giri Kedaton. Giri Kedaton menguasai wilayah Gresik dan sekitarnya selama beberapa generasi sampai akhirnya ditumbangkan oleh Sultan Agung. Sunan Giri menggunakan cara dakwah yang ramah kepada masyarakat, salah satunya dengan menggunakan seni tradisional Jawa. Salah satu cara dakwah Sunan Giri yang menarik adalah dengan membuat lagu-lagu permainan anak seperti jelungan, jor, gula ganti, lir-ilir, dan cublak sueng. Selain ditunjukkan untuk menarik perhatian masyarakat, penggunaan lagu permainan atau tembang dolanan ini juga berfungsi untuk mendidik anak-anak. Sunan Giri juga menciptakan beberapa gending seperti Asmaradana dan Pucung. Kesimpulan yang dapat diambil dari tokoh Wali Songo yaitu sebagai generasi muda harus senantiasa mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hal itu adalah modal yang paling utama yang harus dimiliki. Tuntunan perkembangan zaman mengharuskan generasi muda untuk memperdalam penguasaan ilmu, baik ilmu agama maupun pengetahuan lainnya, sehingga dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri khususnya dan masyarakat pada umumnya. 1. Ada berapa jumlah Wali Songo yang menyebarkan Islam di Nusantara? Ada 9, yaitu Syekh Maulana, Sunan Ampel, Sunan Muria, Sunan Bona, Sunan Gunung Jati, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Derajat, dan Sunan Kalijaga. 2. Pada abad keberapakah Sunan Muria dilahirkan? Sekitar abad ke-16. 3. Lahir di manakah Sunan Bonang? Sunan Bonang lahir di Ampel Denta, Surabaya tahun 1525.